Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ridwan dari kelas 07 TPLM 010 dengan NIM 1910111011401838. Kali ini saya akan menjelaskan terkait proyek utama saya, yaitu mendeploy WordPress. Namun sebelum itu kita masuk ke membuat web server terlebih dahulu sebelum kita mendeploy WordPress. Nah, untuk membuat web server, pertama-tama kita yaitu menginstal Apache Web Server. Nah, yang kedua adalah install DBMS MariaDB. Yang ketiga instalasi PHP package. Yang keempat install PHP MyAdmin. Yang kelima adalah install Webmin. Nah, untuk mengecek apakah kelima ini sudah terinstall dengan baik, untuk yang pertama, untuk pengecekan Apache Web Server, kita masuk ke Chrome, lalu kita masukkan IP kita. Oh ya, untuk mencari IP kita bisa lakukan ifconfig. Nah, di sini kita bisa lihat IP yang saya gunakan sini adalah 192.168.1.4. Kita di sini masukkan 192.168.1.4. Nah, jika sudah muncul seperti ini, maka Apache 2 Ubuntu sudah terinstall dengan baik dan sudah bekerja. Lalu yang berikutnya adalah install DBMS MariaDB. Nah, untuk melakukan pengecekannya, kita masuk ke VirtualBox kita ke Ubuntu kita, lalu masukkan perintah system.ctl status MySQL. Nah, jika sudah tampil seperti ini, maka MariaDB server sudah terinstall, DBMS MariaDB sudah terinstall dengan baik. Nah, lalu yang ketiga adalah install PHP package. Nah, untuk melakukan pengecekannya, pertama kita masuk ke websitenya, itu http://192.168.1.4/info.php. Nah, jika tampil seperti ini, maka kita bisa melihat PHP versi yang saya gunakan yaitu PHP versi 7.4.3. Nah, itu spesifikasinya. Nah, jika sudah seperti ini, maka PHP package sudah terinstall dengan baik. Yang keempat adalah install PHP MyAdmin. Nah, untuk melakukan pengecekannya, pertama kita masukkan IP kita, /php MyAdmin. Nah, di sini kita masuk menggunakan akun root saja. Nah, di sini kita sudah masuk ke PHP MyAdmin. Nah, PHP MyAdmin ini nanti fungsinya untuk manajemen database kita yang kita gunakan nantinya. Untuk jenis servernya, kita menggunakan MariaDB. Nah, yang terakhir adalah instalasi Webmin. Untuk masuk ke Webmin, kita menggunakan default port yaitu 10.000. Caranya masukkan ini linknya, yaitu https ya untuk Webmin. Lalu masukkan IP kita, /2 10.000, yaitu portnya. Nah, di sini kita masukkan akun SSH yang telah kita buat sebelumnya. Nah, jika sudah seperti ini, maka web server yang kita buat sudah selesai. Kita sudah selesai tahap pembuatan web server. Baik, setelah kita membuat web server lokal, maka selanjutnya itu project utama kita yaitu mendeploy WordPress. Nah, untuk pertama-tama yaitu kita lakukan pointing domain yang berguna untuk mengarahkan domain yang diakses tuh menuju ke IP server. Nah, caranya yaitu dengan mengedit file, setting file host yang ada di driver host, file yang ada di Windows, folder Windows. Nah, pertama-tama yang kita lakukan adalah melihat IP kita. Nah, di sini adalah IP yang saya gunakan, yaitu 192.168.1.4. Nah, untuk setiap device itu berbeda-beda ya IP address-nya. Nah, lalu langkah selanjutnya itu kita ke command prompt. Kita pilih administrator. Nah, lalu kita coba testing dulu IP kita. Yang memasukkan command ping lalu spasi IP kita. Nah, jika
jawabannya dari reply seperti ini, maka IP kita sudah terkoneksi. Nah, lalu langkah berikutnya adalah memasukkan komen path. Kita copy saja seperti ini. Nah, jika teman-teman mengalami kendala seperti ini, maka hal yang kita lakukan adalah masuk langsung ke filenya, yaitu masuk ke C, lalu kita ke Windows, masuk ke sistem 32, folder sistem 32, lalu ke folder drivers, etc. Dan kita klik pada host, pilih notepad. Nah, sini kita tinggal tambahkan IP address kita serta domain kita nantinya. Khususnya menggunakan domainnya nama saya. Nah, kita save Ctrl S atau dengan file save. Nah, setelah itu kita coba lakukan pengujian testing ke domain yang telah kita buat tadi, .co.id. Nah, jika sudah terjawab reply seperti ini, maka sudah bisa diakses. Nah, berikutnya step yang untuk testing atau step keduanya ini kan kita melakukan testing domain. Nah, di sini kita sudah mencobanya ya, dengan masukkan perintah ping. Di sini domain saya Muhammad Ridwan .co.id. Nah, hasilnya adalah reply atau berhasil sukses. Nah, langkah selanjutnya yaitu proses instalasi, yang mana pada proses instalasi itu kita membuat folder website pada server Ubuntu kita dengan memasukkan var/www/html. Nah, caranya kita masuk dulu ke SSH kita. Kita pakai domain kita aja dulu ya, yang tadi sudah ditranslasikan. Ridwan.co.id. Yes. Passwordnya. Nah, sudah berhasil login. Berarti itu menandakan kalau translasi IP address kita ke domain kita itu sudah berhasil ya. Selanjutnya, setelah kita login SSH dengan menggunakan domain kita masuk dulu sebagai super user di sini ya. Yang masukkan perintah sudo masukkan passwordnya. Nah, di sini kita sudah masuk sebagai super user. Nah, langkah selanjutnya yaitu masuk ke directory. Cara masukkan command cd, lalu kita copy paste di sini. Tidak bisa di copy paste gitu ya. var secara manual aja. Kita masukkan secara manual www.html. Nah, ini kita sudah masuk ke directory, kita cetak dulu listnya. Baik, di sini saya sudah masuk ke dalam direktorinya. Nah, langkah selanjutnya yaitu membuat sebuah foldernya. Di sini dengan menggunakan perintah makdir atau make directory spasi, kita menggunakan nama foldernya menggunakan domain kita ya, madrid1.co.id. Nah, kita lihat. Nah, di sini sudah tampil ya folder yang telah kita buat. Nah, untuk meyakinkannya apakah kita benar-benar sudah selesai membuat foldernya, kita masuk terlebih dahulu ke folder yang kita buat. Caranya cd ridwan.co.id. Nah, di sini saya sudah berhasil masuk ke direktorinya ya, ke folder domain saya, folder yang telah kita buat ini. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita melakukan instalasi WordPress dengan menggunakan aplikasi widget. Nah, untuk
perintahnya kita masukkan seperti ini di get, tapi kita masukkan link downloadnya ya di sini, https://wordpress.org/as/last.zip, https://wordpress.org/last.zip. Nah, teman-teman, untuk jika kalian menaruh aplikasi ini, widget ini di dalam directory Muhammad Ridwan, nah, atau directory domain yang kalian buat tadi, folder yang kalian buat tadi, nah, maka nanti aplikasi atau folder WordPress nanti akan berada di folder ini. Kita enter. Nah, kita tunggu hingga proses downloadnya selesai ya. Mungkin akan memakan waktu juga. Kita tunggu sampai downloadnya selesai. Di sini update progressnya di sini. Setelah progress download selesai, kita akan melakukan ekstrak untuk step selanjutnya. Di sini kita download, setelah di download kita ekstrak dulu. Kita ekstrak ya. Dengan perintah untuk pertama kita cek dulu apakah direktorinya sudah. Nah, di sini sudah terisi file download WordPress tadi ya, yang kita download. Selanjutnya adalah mengekstraknya dengan menggunakan command unzip pasti nama filenya. Nah, selesai. Setelah kita ekstrak ya, sini udah diekstrak file WordPress tadi. Nah, maka akan di sini nih kita lihat filenya akan berubah menjadi namanya WordPress. Nah, selanjutnya di sini saya ingin masuk ke bagian WordPress-nya, ke folder file WordPress-nya. Nah, di sini saya juga sudah mengecek isi dari file WordPress tersebut. Di sini ada isinya wp admin, wp content, dan wp include, dan yang lain sebagainya. Nah, tahap selanjutnya yaitu membuat database user dan password untuk WordPress itu sendiri. Bagaimana caranya? Nah, kita masuk ke php-my-admin. Nah, di sini lalu kita langsung saja ke akun pengguna. Nah, di sini kita buat user akun baru. Kita menggunakan nama penggunanya yaitu WordPress saja. Di sini passwordnya juga WordPress saja. Terus data, lalu kita go. Jika sudah seperti ini, maka proses pembuatan database sudah berhasil. Nah, setelah jadi membuat
user database yang untuk WordPress, kita logout, kita masuk menggunakan nama pengguna dan kata sandi yang kita buat tadi, itu WordPress, dan passwordnya juga WordPress. Nah, di sini udah terlihat ya database-nya udah berhasil dibuat. Nah, untuk selanjutnya itu membuat virtual host domain pada server. Gimana sih caranya? Nah, kita masuk ke bagian webmin. Untuk webmin loginnya kita bisa menggunakan domain kita. Cara seperti ini, kita keluar dulu. Nah, ini kita ganti jadi domain kita. .co.id. Portnya masih 10.000. Kita pilih advance, kita proses. Di sini kita tidak bisa lagi menggunakan, dan kita sudah bisa mengakses webmin dengan menggunakan domain yang telah kita buat. Nah, sebenarnya kan kita menggunakan dengan IP nih. Nah, setelah translasi, kita bisa menggunakan domain yang kita buat tadi. Nah, sini saya menggunakan domainnya itu nama saya muhammadridwan.co.id. Nah, lalu kita login menggunakan akun sistem operasi yang telah kita buat sebelumnya pada tahap pembuatan web server ya. Seperti biasa. Nah, langkah selanjutnya itu kita membuat virtual hosting dengan cara masuk ke Apache Web Server. Nah, kita create virtual host maksudnya. Nah, di sini untuk portnya kita pilih, karena kita ini akan diakses secara lokal saja, kita pilih port 80. Nah, untuk dokumen rootnya kita masuk ke var, double klik, terusnya www, kita masuk ke HTML. Nah, kita masuk ke file yang telah kita buat ke WordPress. Nantinya domain yang ketika diakses nih domain ini akan muncul ke folder var, www, HTML, Muhammadridwan, dan WordPress. Nah, kita pilih select selanjutnya. Kita pilih untuk server name-nya menggunakan domain kita. Seperti ini. Yang kita isi di sini untuk pembuatan virtual host-nya yang pertama yaitu portnya ya, di sini kita menggunakan port 80 yaitu port untuk lokal. Nah, lalu yang kedua itu dokumen root, dimana di sini kita masukkan dokumen lokasi yang kita tadi buat file WordPress-nya. Lalu yang ketiga adalah server name dengan menggunakan domain yang kita buat. Nah, kita lanjut create now. Nah, sini kan sudah ada tuh, sudah berhasil pembuatan virtual host-nya. Setelah berhasil ditambahkan, kita klik apply change. Nah, fungsinya untuk merestart Apache Web Server-nya ya. Jadi setiap ada konfigurasi terbaru itu kita harus melakukan update. Seperti sebelumnya di web server kita harus menggunakan apt update. Nah, di sini kita tinggal menggunakan apply change, di mana jadi setiap kita konfigurasi itu harus ada update terbaru terkait konfigurasi kita sebelumnya. Nah, setelah selesai membuat tadi ya, masukkan virtual host ya, setelah membuat virtual host, langkah berikutnya yaitu mengecek instalasi yang telah kita buat ini. Nah, caranya dengan memasukkan domain kita .co.id. Sebelum masuk ke tahap registrasi WordPress, kita harus mengubah dulu hak akses pada WordPress kita. Caranya kita pilih Tools, lalu kita pilih File Manager. Nah, kita masuk ke var, ke www, lalu ke HTML. Folder Muhammad Ridwan ini kita change ownership-nya dulu. Kita ganti menjadi
www data www data. Nah, kita klik recursive-nya untuk mengganti keseluruhan foldernya. Lalu kita ganti permission-nya. Kita ganti sini. Kita menggunakan 75. Nah, bisa terlihat apa saja yang bisa diakses dari yang kita bisa akses gitu dari WordPress kita. Lalu kita pilih all recursive, langsung change. Nah, lalu kita balik ke WordPress setup kita. Di sini kita harus meregistrasi database WordPress kita. Nah, di sini kita menggunakan username WordPress saja. Lalu passwordnya WordPress. Untuk database-nya localhost juga bisa sih. Nah, lanjut kita ke submit. Kita run the installation. Nah, di sini kita buat judulnya WordPress. Username-nya WordPress. Di sini kita klik confirm use of password. Jadi kita agar bisa tetap menggunakan password yang lemah di sini. Nah, masukkan email kita. Nah, ini semua sudah terisi, lalu kita klik install WordPress. Sampai tahap ini, berarti kita sudah berhasil untuk membuat sebuah situs WordPress dengan menggunakan distribusi web server. Kita coba login. Nah, sini kita coba masuk ke WordPress kita. Nah, ini ada website atau WordPress yang setelah kita buat nih. Nah, untuk backend-nya seperti ini. Nah, kita sudah selesai menyelesaikan atau mendeploy WordPress yang sebagai project UTS kita. Di mana dalam mendeploy WordPress ini dapat 3 tahap, yaitu pointing domain, testing pin domain yang tadi sudah kita lakukan, proses instalasi. Nah, pada proses instalasi ini terdapat 5 sub step ya. Yang pertama itu membuat folder website pada server Ubuntu, lalu mendownload dan mengekstrak installer WordPress yang tadi file WordPress yang kita download, kita ekstrak. Nah, lalu yang sub step yang 3, kita membuat database user dan password di phpMyAdmin ya, yang tadi yang WordPress tadi. Nah, terus kita juga setting hak aksesnya. Lalu yang keempat, kita buat virtual host domain pada server di. Nah, kita membuat tadi di webmin virtual host. Nah, di sini. Lalu yang sub step yang keempat itu membuat virtual host sudah selesai. Lalu kita progress instalasi. Nah, di sini kita sudah bisa lihat instalasinya. Di sini backend dari situs kita. Nah, ini adalah situs yang telah kita buat. Selanjutnya, bagian kesimpulan. Kesimpulannya adalah kegiatan mendeploy WordPress ini adalah sebuah kegiatan yang bertujuan untuk menyebarkan atau menghosting ya, bisa dibilang menyebarkan blog atau situs WordPress nih yang kita buat saat ini. Nah, adapun setiap langkahnya dalam pengerjaannya yaitu pertama pointing domain. Nah, pointing domain ini berguna untuk mentranslasikan atau agar siapapun yang mengakses domain kita akan terarah langsung ke IP server kita yang telah kita buat sebelumnya, web server lokal kita. Lalu yang kedua adalah testing domain. Nah, testing domain ini kita harus kita lakukan ya, jangan sampai enggak, yaitu bertujuan untuk melihat apakah IP kita yang tadi kita cek tuh, yang IP ADDR dan if config itu terkoneksi atau tidak. Nah, dengan menggunakan ping domain. Caranya seperti ini. Seperti yang tadi kita sudah contohkan ya. Kita silang dulu aja. Kita masuk ke Komentum. Nah, di sini saya ingin menggunakan ping domain
ping untuk mengecek apakah domain kita terkoneksi. Caranya dengan menggunakan ping, lalu masukkan domain yang telah dibuat. Nah, jika jawabannya sudah reply seperti ini, maka domain yang kita tuju atau kita tes untuk melihat apakah telah terkoneksi atau tidak, maka berhasil sukses. Nah, lalu adapun tahap instalasi. Nah, pada tahap instalasi ini kan banyak nih, mulai buat folder, website pada server Ubuntu-nya dengan menggunakan var w HTML. Nah, substep yang kedua yaitu download dan ekstrak. Ini kita bisa tahu ya, di sini kita menggunakan aplikasi widget, di mana nantinya nih aplikasi widget ini diletakkan di folder ini. Nantinya setelah masukkan aplikasi widget, kita taruh link untuk mendownload WordPress-nya nih, file WordPress-nya nih. Ini file WordPress yang belum diekstrak. Nah, langkah selanjutnya itu mengekstrak file WordPress ini. Caranya dengan menggunakan perintah unzip spasi nama filenya, mana nama filenya adalah ini nih, let's.zip. Nah, lalu langkah berikutnya itu membuat database user dan password untuk WordPress kita dengan menggunakan php-my-admin ini seperti yang tadi kita praktikan ya, dengan menggunakan hak aksesnya dan lain sebagainya. Lalu yang keempat itu membuat virtual host domain pada server dengan menggunakan webmin yang tadi kita buat. Nah, di sini kita setelah membuat virtual host dengan port 80, yaitu berguna untuk port lokal. Untuk dokumen rootnya kita taruh di sini. Jadi ketika domain kita diakses, akan menampilkan file ini, WordPress. Nah, lalu yang terakhir ada instalasi. Di sini pada tahap instalasi kita bisa lihat tahapan instalasi kita ini sudah berhasil ya, dimana kita bisa mengakses domain kita, nih situs kita sudah bisa masuk. Nah, lalu kita bisa melihat update dari melihat backend dari situs kita. Begitulah project UTS saya, yaitu mendeploy WordPress yang sebelumnya telah kita buat web server terlebih dahulu. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin masih banyak kekurangan dari penyampaian saya, praktik saya, karena saya juga masih belajar ya. Mohon maaf, kurang lebihnya sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.